Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mahasiswa PAI semester 2 yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini pembelajaran tahsin kita adakan via daring, di mana saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan sifatul huruf, seperti janji pertemuan kita pada terakhir kali. Beberapa minggu yang lalu kita telah membahas tentang makhrijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifatul huruf. Apa yang dimaksud dengan sifatul huruf? Ya, sifatul huruf adalah sesuatu yang menempel kepada huruf hijaiyah. Maksudnya apa? Kalau saya analogikan seperti manusia, ya, manusia itu memiliki asal-usul tempat kelahirannya. Ya, misalnya dia lahir di Takengon, di Aceh, di Jawa, di Sumatera. Nah, setiap manusia yang lahir itu juga memiliki beberapa sifat yang menempel padanya. Misalnya, sifat jujur, sifat santun, sifat sombong, banyak sifat-sifat lainnya yang bisa menempel pada diri seseorang. Jika dianalogikan seperti manusia, maka huruf-huruf hijaiyah juga seperti itu. Mereka memiliki makhrijul huruf, yaitu tempat asal-usul keluarnya huruf. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kali ini, huruf juga memiliki sifat. Ya, sifat-sifat yang menempel pada huruf hijaiyah itu ada yang bertentangan dan ada yang tidak bertentangan. Baik. Untuk apa kita membahas sifatul huruf? Sifatul huruf ini ada manfaatnya kita mempelajarinya, yaitu yang pertama, dengan baiknya kita mampu mengeluarkan sifatul huruf, yaitu hak-hak sebuah huruf, maka akan baik pula kita dalam membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, dengan taunya kita meletakkan sifat-sifat huruf, maka bacaan kita akan menjadi cantik, indah didengar, sesuai dengan haknya. Bahkan kita akan makin menjadi khusyuk dalam membaca Al-Quran karena kita serius memberikan hak-hak sifat-sifat pada setiap hurufnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, sifatul huruf itu terbagi dua, yaitu sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang sifat yang berlawanan. Ada berapa? Ada apa saja? Yang pertama adalah sifat hamas dan jahat. Ya, karena berlawanan pasti ada, misalnya huruf A berlawanan dengan B, C berlawanan dengan D. Ya. Yaitu contohnya adalah hamas berlawanan dengan jahar, syiddah berlawanan dengan rokhawah, itbaq berlawanan dengan infitah, izlaq berlawanan dengan ismat. Oke. Sifat hamas dan sifat jahar. Apa yang dimaksud dengan sifat hamas? Sifat hamas adalah huruf yang diucapkan dengan hembusan angin. Ya, jika kalian membaca atau jika kita membaca huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, jika kita telah memberikan sesuai dengan makhrijul hurufnya, sesuai dengan sifatnya, maka akan kita temukan sifat hamas pada beberapa huruf. Untuk huruf hamas, untuk sifat hamas terdapat 10 huruf. Ada huruf kha, ha, fa, shim, ta,
shod, sin, sa, ha, dan kaf. Ya, ada 10 huruf yang sifatnya kalau dibaca hurufnya, maka kalau kalian tahan di depan mulut kalian, akan muncul atau akan terasa ada angin yang keluar. Ya. Misalnya huruf H dalam kalimat Ar-Rahman. Ya, perhatikan huruf H-nya. Ar-Rahman. Atau huruf Fa. Qad aflaha. Qad aflaha. Kalau kita tahan di depan mulut kita, maka akan terasa ada nafas ataupun angin yang berhembus. Qad aflaha. Jika tidak kita berikan atau tidak kita rasa ada angin yang berhembus, misalnya qad aflaha, maka artinya huruf fa tidak sesuai dengan haknya, tidak sesuai dengan sifatnya. Apa sifatnya? Sifatnya adalah hamas. Selanjutnya, kalau ada sifat hamas yang bertentangan apa? Jahar. Hamas artinya mengalir nafas, sedangkan jahar artinya tertahan nafas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ini bertentangan. Jadi kalau huruf fa, aflaha. Sedangkan huruf jahar, ab. Dia tidak ada angin yang keluar. Al, am, an, az. Tertahan. Tidak ada nafas ataupun angin yang keluar. Oke. Kesimpulannya, hamas adalah mengalirnya nafas ataupun angin, sedangkan jahar tidak ada angin ataupun nafas yang tertahan. Baik, sifat selanjutnya adalah asyiddah. Apa itu asyiddah? Kalau tadi hamas adalah berkaitan dengan berkaitan dengan angin ataupun nafas, maka asyiddah berkaitan dengan suara. Ya. Asyiddah artinya adalah huruf atau huruf hijaiyah yang dibunyikan dengan suara yang tertahan. Ya. Asyiddah adalah huruf yang dibunyikan dengan suara yang tertahan. Ada 8 huruf. Apa itu? Alif, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta, dan jim. Ya, misalnya contohnya aj, at, at, tertahan. Tidak ada suara selanjutnya. Ya. At. Jadi tidak mengalir. Lawan dari asyiddah adalah rohawah. Rohawah kalau tadi asyiddah tertahan, sedangkan arrohawah itu mengalir suaranya saat dibunyikan. Oke. Namun pada sifat ini antara asyiddah dengan arrohawah itu pertengahannya. Ada sifat di antara sifatnya, itu namanya sifat tawasud. Sifat tawasud itu artinya tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu tertahan di antara tengah-tengah. Ya. Apa itu? Huruf nun, lam, mim, roh, dan ain. Ya. Huruf nun misalnya an, dia tertahan tapi tetap ada suara yang keluar. An, suaranya itu naik ke dengung. Am, al, ar, ada lidah yang tertahan, tapi suaranya tetap keluar. Tapi tidak sesempurna keluarnya ar-rohwah. Lalu apa huruf-huruf ar-rohwah? Sisa dari huruf asyiddah dan sisa dari huruf tawasud. Kita sudah pernah membahas berapa jumlah huruf hijaiyah. Kalau huruf asyiddah ada 8, huruf tawasud ada 5, maka sisa dari itu adalah huruf ar-rohwah. Ya. Ingat ar-rohwah apa? Suara yang mengalir. Huruf sin, as, shim, ash, sa, as. Ya. Ada anginnya juga, ada suaranya juga yang mengalir. Baik. Selanjutnya ada sifat al-isti'la dan
al-isti'la. Kedua sifat ini bertentangan. Apa itu al-isti'la? Al-isti'la adalah sifat huruf di mana lidah atau organ bicara kita itu diangkat ke langit-langit saat membunyikan hurufnya. Biasanya disebut dengan huruf tebal. Sedangkan lawan dari isti'la ada istifal, di mana huruf ini lidahnya rata, tidak perlu ditebalkan. Nah, atau disebut dengan huruf yang tipis. Mudah mengingatnya, isti'la adalah huruf tebal, istifal adalah huruf yang tipis. Apa itu huruf yang tebal? Ada qaf, ghin, kha, ta, za, sod, dan dhad. Ya, toh ada 7 huruf. Di mana huruf ini kalau kita sebutkan, maka lidah kita akan melengkung dan naik ke langit-langit mulut kita, bagian atas. Ya, tebal dia. To, zo, sod, dhad. Ya. Sementara huruf yang memiliki sifat al-istifal adalah huruf yang bertentangan dari ketujuh huruf ini. Sisa dari ketujuh huruf ini. Bisa contohnya waw, ya, ta, a. Biasanya kalau disebutkan, sering itu disebutkan, kalau huruf tipis, cenderungnya kita tersenyum dalam menyebutkannya. Ya, ta, sa, ja. Tapi tebal, itu akan melengkung mulut kita. To, bo. Kenapa bisa melengkung? Karena lidah kita juga melengkung dan naik ke rongga-rongga mulut atas. Ya. Jadi pertentangan antara al-isti'la dan al-istifal. Al-isti'la adalah huruf yang tebal, sedangkan al-istifal adalah huruf yang tipis. Selanjutnya adalah al-itbaq dan al-infitah. Apa itu al-itbaq? Al-itbaq adalah sifat-sifat huruf yang sebagian besar lidahnya naik ke langit-langit mulut. Sedangkan al-infitah adalah sifat dalam penyebutan hurufnya lidahnya turun, tidak naik ke langit-langit mulut. Ya, coba kita perhatikan. Al-itbaq ada 4 huruf. Apa itu? Ta, za, dhad, dan sod. Kalau kita ingat kembali pada pembahasan yang tadi, al-itbaq hampir mirip dengan al-istifal. Al-isti'la, ya, al-isti'la. Kenapa mirip? Ya, sama-sama langit-langit mulutnya itu naik. Lidahnya itu naik ke langit-langit mulut. Ya. Tapi ada perbedaannya. Ya. Kalau tadi al-isti'la ada 7 huruf, sedangkan al-itbaq hanya 4 huruf. Sama-sama huruf yang tebal. Ya, sama-sama ada huruf sod, ada huruf dhad, ada huruf ta, dan ada huruf za. 3 huruf yang absen di itbaq adalah huruf kha, ghin, dengan qaf. Kenapa mereka absen? Ya, karena keempat huruf itbaq ini kalau berbaris fathah dia pasti tebal. Namun kalau dia berbaris kasroh dia tetap tebal. Contoh, huruf sod, so, si, su, to, ti, tu, to, ti, tu. Tetap tebal. Coba kita ke huruf kha. Kha tebal, saat kasroh khi. Ingat, saya bilang kalau hurufnya sudah lidahnya tidak tebal lagi akan membentuk senyum. Khi. Apalagi ghin. Kha kalau berbaris kasrah ghi. Huruf qaf. Qaf kalau berbaris kasrah jadi qai. Ya, tidak tebal lagi dia. Tapi tidak juga masuk dalam huruf yang tipis. Mereka termasuk huruf yang tebal, tapi pada saat tertentu mereka menyamarkan ketebalan mereka, yaitu pada saat mereka berbaris kasroh. Baik, untuk al-infitah adalah kebalikan dari al-itbaq. Maka hurufnya selain dari yang 4 ini termasuk dalam kategori huruf al-infitah. Selanjutnya ada
al-izlaq, dan al-ismat. Para ulama sepakat menyebutkan al-izlaq dan al-ismat ini termasuk dalam kategori sifatul huruf. Namun ini sebenarnya tidak berkaitan dengan terlalu seperti yang sebelumnya, ya. Al-izlaq adalah huruf yang mudah untuk dilafalkan, sedangkan al-ismat agak sulit dilafalkan. Apa itu al-izlaq? Hurufnya ada lam, ro, mim, nun, ba, dan fa. Sedangkan yang sulit itu selain ke 6 huruf ini. Contohnya ghin, gha, ya. Apalagi so, dot. Ya, itu dianggap lebih sulit dalam penyebutannya. Coba kita tes.